Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 izin mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai materi akuisisi antar perusahaan dan investasi pada ekuitas lain yang beranggotakan saya sendiri, Jauhar Waradinata, NPM 191010-2027, dan rekan saya Haning Karunia Putra, NPM 191010-2028. Pengertian akuisisi. Akuisisi adalah pembelian suatu perusahaan lain atau oleh kelompok investor. Akuisisi sering digunakan untuk menjaga ketersediaan pasokan bahan baku atau jaminan produk akan diserap oleh pasar. Contoh, Aqua diakuisisi oleh Danone dan Pizza Hut oleh Coca-Cola. Perluasan usaha dan bentuk usaha organisasi. Dalam beberapa dekade terakhir, banyak perusahaan telah memilih untuk memperluas perusahaannya dengan menggabungkan atau mengakuisisi perusahaan lainnya. Salah satu pendekatan dapat menyebabkan perubahan dalam struktur organisasi. Ketika perusahaan meluaskan usahanya atau mengubah struktur organisasinya dengan mengakuisisi perusahaan lain atau melalui divisi internal, struktur baru harus diteliti untuk menentukan prosedur pelaporan akuntansi yang sesuai. Beberapa pendekatan yang dapat dilakukan untuk memperluas atau mengubah struktur organisasi perusahaan tergantung keadaan. Yang pertama yaitu merger, penggabungan usaha, di mana aktiva kewajiban dari perusahaan yang diakuisisi digabung dengan aktiva dan kewajiban perusahaan pengakuisisi tidak menimbulkan tambahan komponen organisasi. Penciptaan entitas usaha. Dalam kasus sederhana, perusahaan mungkin mentransfer aset dan kewajiban kepada entitas yang telah dibuat dan dikendalikan oleh perusahaan yang pemegang kepemilikan mayoritas. Perusahaan mentransfer aset dan liabilitas entitas ke entitas yang baru dibuat dengan nilai buku, dan perusahaan yang mentransfer mengakui kepentingan kepemilikan dalam entitas yang baru dibuat sama dengan nilai buku dari aset bersih yang ditransfer. Dengan demikian, tidak ada keuntungan atau kerugian diakui pada saat transfer oleh pihak mentransfer perusahaan. Namun, jika nilai aset dipindahkan ke entitas yang baru dibuat telah mengalami penurunan nilai sebelum transfer dan nilai wajarnya kurang dari nilai tercatat pada buku perusahaan yang mentransfer, entitas yang dibentuk mulai menghitung aset dan liabilitas yang ditransfer dengan cara normal berdasarkan nilai bukunya pada saat ditransfer. Keuntungan selanjutnya melibatkan laporan keuangan konsolidasi entitas yang dibuat dengan laporan keuangan perusahaan umum. Secara keseluruhan, laporan keuangan konsolidasi nampak sama seperti transfer belum terjadi. Kombinasi bisnis. Kombinasi bisnis adalah suatu transaksi atau peristiwa lain di mana pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas satu atau lebih suatu bisnis. Transaksi yang kadangkala disebut sebagai penggabungan sesungguhnya atau penggabungan setara juga merupakan kombinasi bisnis. Jenis-jenis kombinasi bisnis. Merger, yaitu kombinasi bisnis di mana hanya satu dari perusahaan yang menggabungkan selamat dan perusahaan yang lain kehilangan identitasnya. Aset dan liabilitas perusahaan yang diakuisisi ditransfer ke perusahaan yang mengakuisisi dan perusahaan yang diakuisisi dibubarkan. Konsolidasi merupakan kombinasi bisnis di mana kedua perusahaan gabungan dibubarkan, serta aset dan liabilitas kedua perusahaan ditransfer ke perusahaan baru dibuat. Akuisisi saham terjadi ketika satu perusahaan memperoleh hak suara dari perusahaan lain dan kedua perusahaan terus beroperasi sebagai badan hukum terpisah namun terkait. Akuisisi saham hubungan induk anak perusahaan. Anak perusahaan adalah perusahaan yang dikendalikan atau melalui kepemilikan saham biasa atau oleh koperasi lain, yaitu perusahaan induk. Kepemilikan pengendali. Lalu induk memiliki mayoritas saham biasa anak perusahaan. Kepemilikan sepenuhnya anak, yaitu induk memiliki semua saham biasa anak perusahaan. Mengingat bahwa anak perusahaan adalah badan hukum yang terpisah, risiko induk terkait dengan kegiatan anak perusahaan terbatas. Hal-hal lain dalam akuntansi penggabungan usaha
metode akuntansi dalam penggabungan usaha. Yang pertama, metode pengembalian atau purchase, di mana penggabungan usaha merupakan suatu transaksi yang memungkinkan suatu entitas memperoleh aktiva bersih dari perusahaan-perusahaan lain yang bergabung. Berdasarkan metode ini, perusahaan memperoleh atau membeli mencatat aktiva yang diterima dan kewajiban yang ditanggung sebesar nilai wajar. Yang kedua, metode penyatuan kepemilikan atau pooling of insert. Diasumsikan bahwa kepemilikan perusahaan-perusahaan yang bergabung adalah satu kesatuan dan secara relatif tetap tidak berubah pada entitas akuntansi yang baru, karena tidak ada salah satu pun dari perusahaan yang bergabung dianggap telah memperoleh perusahaan yang bergabung lainnya. Tidak ada pembelian, tidak ada harga pembelian, sehingga karena hal tersebut tidak ada dasar pertanggungjawaban yang baru. Dengan demikian, nilai buku dari kedua perusahaan akan dibawa. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.